Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini yaitu tema 6 subtema 2 pelajaran IPS menjadi ilmu yang nafi dan barokah, amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas pemanfaatan sumber daya alam, bahwa Indonesia memiliki banyak beragam sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian untuk hari ini kita akan bahas tetap pada pemanfaatan sumber daya alam, dengan harapan mudah-mudahan dengan belajar kali ini walaupun melalui online, kalian dapat mengetahui dan dapat juga menjelaskan berbagai manfaat dari sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, baik pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan tambang atau hasil tambang, atau juga pemanfaatan sumber daya alam di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua dengan mengetahui pemanfaatan sumber daya alam, baik yang didapat dari sumber daya alam berupa bahan tambang ataupun dari dataran tinggi, dataran rendah, sehingga kalian benar-benar nantinya dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa beragamnya, akan tetapi kita sebagai manusia yang baik, warga Indonesia yang baik, maka kita harus bisa menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mari kita pelajari bersama-sama apa saja pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah ruah, sehingga sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia tersebar di berbagai Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia dapat menggali sumber daya alam tersebut, baik yang ada di daerah dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, ataupun di pantai. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Inilah yang dapat mempengaruhi terhadap mata pencarian penduduk. Nah, di sini membuktikan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam ya sesuai dengan keberadaan di tempat itu. Jadi sumber daya alam ini sangat mempengaruhi terhadap mata pencarian penduduk, karena para penduduk sudah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada umat manusia. Contoh misalnya sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah. Nah, di dataran rendah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat perkebunan tebu, kelapa, lahan pertanian, industri, ataupun juga
tempat pemukiman. Nah, kemudian di dataran rendah juga dapat dihuni oleh penduduk kota ya, yang menetap di dataran rendah dengan memanfaatkan daerahnya sebagai tempat tinggal. Maka dari itulah penduduk yang ada di dataran rendah sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani atau juga sebagai peternak, industri, kemudian seperti keterampilan menganyam ya, kemudian juga sebagai pelayan toko dan banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu sementara yang ada di dataran tinggi ya, manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut yaitu sebagai tempat perkebunan. Makanya bekerja sebagai pak kebun. Seperti misalnya menanam kelapa sawit, teh, kopi, buah-buahan, sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan orang yang hidup di dataran tinggi memanfaatkan sumber daya alam yaitu sebagai tempat perkebunan. Nah, selanjutnya ada juga tempat-tempat yang memiliki sumber daya alam yaitu berupa bahan tambang ya. Seperti apa saja contohnya? Seperti minyak bumi. Kemudian minyak bumi dimanfaatkan digunakan untuk bensin, solar, minyak tanah, aspal dan lain sebagainya. Kemudian ada juga barang tambang bauksit. Ya, ini digunakan sebagai bahan pembuat aluminium, biasanya digunakan bahan pembuatan pesawat terbang. Kemudian marmer, ini termasuk bahan tambang yang digunakan untuk bahan bangunan, lantai rumah misalnya. Kemudian tembaga juga termasuk bahan tambang yang biasanya digunakan untuk kabel listrik. Kemudian batu bara juga digunakan untuk bahan bakar, grafit, pembuatan pensil, belerang digunakan untuk obat-obatan, kemudian yodium juga untuk obat-obatan dan banyak lagi lainnya yang termasuk hasil bahan tambang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dihasilkan dari pertanian juga dimanfaatkan oleh orang yang berada di daerah pertanian seperti dengan menanam jagung, padi ya, kemudian kacang-kacangan, sayur mayur juga dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian sumber daya alam yang ada di hutan yang paling utama yaitu kayu atau rotan. Ini dimanfaatkan oleh manusia, digunakan untuk mebel atau keperluan bangunan atau pembangunan rumah. Kemudian sumber daya alam hewani juga banyak dimanfaatkan oleh manusia, yaitu merupakan hasil sumber daya alam dari peternakan seperti sapi, kambing, ayam, itik ya. Kemudian selanjutnya sumber daya alam dari hasil laut, misalnya dari hasil laut yaitu dimanfaatkan oleh manusia. Dia manfaatkan itu hasil laut berupa ikan, kemudian tripang atau juga sebagai hiasan apa saja seperti mutiara dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini termasuk beberapa sumber daya alam yang Allah ciptakan kepada kita, Allah berikan kepada kita dan kita diperintahkan untuk menjaga, melestarikan sebagai wujud rasa syukur. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan dengan belajar ini kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam yang bermacam-macam di setiap daerah. Nah, anak-anakku sebagai pendalaman materi, kalian buka LKS-nya halaman 47. Kita bahas nomor 4. Ya.
Nomor 4, sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan bangsa Indonesia demi B, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berikut pemanfaatan bauksit adalah D, sebagai bahan pembuatan aluminium. Nah, selanjutnya kita lihat yang uraiannya, yaitu yang IPS, yaitu nomor 4, apa saja hasil olahan dari minyak bumi. Jadi minyak bumi itu diolah menjadi aftur, bensin, solar, minyak tanah, atau juga diolah menjadi aspal. Nomor 5, mengapa penggunaan sumber daya alam sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan harus menurut prinsip penghematan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, suatu saat akan habis. Sedangkan sumber daya alam juga Allah siapkan untuk anak cucu kita. Jadi penerus bangsa itu juga punya hak untuk mendapatkan sumber daya alam. Makanya kita harus dapat menggunakan dengan hemat. Kemudian selanjutnya kalian buka lagi halaman 57 LKS-nya. Nomor 4, penduduk yang tinggal di daerah rendah atau di dataran rendah biasanya bekerja sebagai B, yaitu petani. Nomor 5, berikutnya tidak termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Nomor 5 ini bukan IPS ya, bahasa Indonesia. Berarti hanya nomor 4 saja ya. Selanjutnya kalian buka nomor 3 ya. Dataran rendah dimanfaatkan menurut sebagai apa? Sebagai pertanian, peternakan, tempat tinggal, ataupun perkebunan. Nomor 4, apa hasil utama kegiatan pertanian di daerah dataran rendah? Itu dapat menghasilkan, yaitu yang utama adalah padi dan palawija. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini masih berada di rumah bersama keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Dan alhamdulillah kita sudah bahas bersama-sama, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, Pak Guru berharap mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian dapat memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada. Baik kalian berada di pinggir hutan, rumahnya berada di dataran tinggi atau di dataran rendah, atau juga di tepi pantai, atau mungkin juga rumah kalian ada di perkotaan, maka kalian tidak akan bingung lagi karena kalian sudah belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi insya Allah dengan belajar IPS ini kalian sudah tidak bingung lagi dimanapun kamu hidup. Insya Allah kalian semuanya akan dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.